Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rifda Fatiza Alfa Aziza, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah kecakapan antarpersonal, dan juga teman-teman semua yang saya hormati. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam perkuliahan di Google Meet pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Joseph Emmanuel Wijaya dengan NIM 19112627. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan materi sistem basis data tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Salah satunya adalah atribut. Atribut merupakan karakteristik dari sebuah entitas. Jadi di dalam entitas itu memiliki atribut. Nah, atribut ini adalah suatu ciri-ciri atau karakteristiknya entitas tersebut. Contohnya adalah mahasiswa. Di entitas mahasiswa itu memiliki atribut yaitu name, jenis kelamin, dan nama. Nah, tiga ini adalah ciri-ciri atau karakteristik yang disebut atribut. Contoh selanjutnya yaitu di dalam entitas ruangan. Nah, entitas ruangan itu memiliki atribut yaitu kode ruangan, nama ruangan, panjang, lebar, luas, dan sebagainya. Lalu untuk simbol atau notasi atribut dilambangkan dengan oval ya, seperti ini. Nah, atribut itu memiliki beberapa varian. Jadi tidak hanya ada satu atribut doang, tetapi ada berbagai macam. Contohnya ada simple atribut, composite atribut, single value, multi value, mandatory, derived, dan juga key atribut. Yang pertama akan saya bahas di sini adalah simple atribut. Simple atribut adalah atribut sederhana, atribut yang tidak dapat dibagi lagi dan sudah mendasar. Contohnya adalah harga pada entitas barang. Nah, barang itu memiliki atribut harga. Harga ini tidak bisa dibagi lagi menjadi yang lebih mendasar karena dia sudah mendasar. Lalu yang selanjutnya yang bisa dibagi yaitu composite atribut. Nah, kalau composite atribut ini dia bisa dibagi lagi menjadi yang lebih dasar. Contohnya, pada entitas pegawai dia memiliki atribut nama. Nah, nama ini masih bisa dibagi lagi menjadi nama depan, nama tengah, nama belakang. Ada juga yang lain seperti tanggal lahir. Nah, tanggal lahir itu masih bisa dibagi lagi seperti bulan, terus tanggal, terus tahun, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu single value. Single value itu adalah atribut yang hanya memiliki nilai tunggal atau satu. Contohnya di sini adalah entitas mahasiswa. Mahasiswa ini hanya memiliki satu NIM, jadi nggak bisa sama. Contohnya adalah seperti saya. Joseph memiliki NIM 19112627. Nah, NIM saya ini hanya satu, saya tidak bisa memiliki dua NIM. Lalu selanjutnya adalah multi value attribute. Multi value atribut itu atribut yang bisa mempunyai nilai lebih dari satu. Contohnya pegawai. Pegawai bisa saja memiliki gelar lebih dari satu. Seperti Ibu Rifda, Eskom, Mkom. Atau mungkin ada yang profesinya sebagai dokter. Dokter itu misalnya dia spesialis apa? Spesialis kulit atau spesialis lainnya. Itu kan gelarnya tidak hanya satu ya. Lalu selanjutnya adalah mandatory atribut. Nah, mandatory atribut ini adalah atribut yang nilainya itu nggak boleh kosong. Contohnya di sini adalah NIM, NIM dari entitas mahasiswa. NIM itu nggak boleh nilainya kosong karena dia merupakan suatu kunci juga ya. Jadi mahasiswa itu nggak punya NIM. Jadi kalau kamu jadi mahasiswa pasti kamu memiliki NIM. Ada juga kode barang untuk entitas barang supaya kita bisa mensortirnya lebih gampang ya. Kayak misalnya barangnya ini gelas, gelas itu kodenya B01 untuk gelas seperti itu. Lalu selanjutnya derived atribut. Atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Contoh di sini yang paling gampang adalah pegawai. Dalam entitas pegawai memiliki atribut tanggal lahir. Nah, dari tanggal lahir ini bisa dihasilkan atribut yang lain yaitu umur. Bagaimana? Seperti contoh paling gampangnya pada hari ini ya, tanggal 20 Juni 2021. Nah, pada tahun 2021 itu umurnya dia berapa sih? Kita bisa menghasilkannya dari hari sekarang dikurangin tanggal lahirnya dia. Oh, misalnya dia tanggal lahirnya nih tahun 97. Jadi dia memiliki umur 24 tahun seperti itu.
Nah, dalam key atribut itu memiliki berbagai macam istilah. Contohnya ada super key, candidate key, kunci relation, atau kunci alternatif, composite key, dan foreign key. Yang pertama yang saya akan bahas di sini adalah super key. Super key merupakan satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam tabel secara unik. Jadi ini bisa jadi satu atau gabungan dari kedua atribut. Contohnya di sini adalah NIM. Misalnya Andika. Andika memiliki NIM 14, 11, 45, 61. Nah ini NIM 14, 11, 45, 61 ini bisa dijadikan super key karena dia membedakan dari yang lain-lainnya. Seperti yang saya sudah bahas di awal tadi, setiap mahasiswa itu pasti memiliki satu NIM dan NIM-nya itu tidak boleh sama. Jadi ini bisa membedakan. Atau untuk supaya bisa lebih kuat lagi, bisa digabungkan NIM dengan nama Andika. Nah sudah pasti itu hanya satu data record. Di sini kenapa alamat, nama atau jurusan itu tidak bisa dijadikan super key? Karena ada kemungkinan untuk setiap orang itu memiliki nama yang sama, alamat yang sama, atau jurusan yang sama. Jadi kesamaan yang tidak unik ini yang tidak bisa membedakan salah satu dari mereka itu tidak bisa dijadikan super key. Selanjutnya adalah kandidat K. Dari namanya saja kandidat, berarti K yang bisa calon K yang bisa dijadikan untuk super K atau kandidat. Nah, syarat untuk menjadi kandidat K adalah nilainya harus unik, lalu tidak memiliki subset yang juga merupakan kunci relasi dan juga tidak dapat bernilai 0 atau kosong. Contohnya tadi atribut name. Atribut name ini selalu unik dan tidak dapat bernilai kosong seperti itu. Lalu selanjutnya primary key. Primary key adalah sebuah kunci utama di dalam tabel tersebut. Contohnya tadi dalam mahasiswa itu ada NIM. NIM karena dia unik dan berbeda-beda dan setiap mahasiswa pasti memilikinya, dia bisa dijadikan primary key atau kunci dari entitas mahasiswa tersebut. Selanjutnya adalah alternate key. Alternate key ini kunci yang di dunia nyata itu nggak ada, tapi diadakan seperti buatan gitu. Ini untuk lebih gampangnya saya tunjukkan di tabel berikut ini. Contohnya adalah tabel hobi. Misalnya orang memiliki hobi membaca. Membaca apa? Membaca buku, novel, majalah, surat kabar, kan banyak tuh. Lalu ada makan, makan apa? Suka kuliner, mencoba makanan baru. Nah, karena nama-namanya ini terlalu banyak dan juga keterangannya terlalu panjang, kita bisa membuat sebuah key buatan atau yang tadi yang di realita itu sebenarnya nggak ada, supaya lebih efektif untuk mengaturnya di dalam database. Jadi misalnya ini membaca itu kita bisa membuat sebuah kode, misalnya ini kan karena kode hobi, jadi H01. H01 itu apa? Oh, H01 adalah kode untuk hobi membaca. Seperti itu. Jadi mempermudah dan lebih efektif dalam penyusunannya di database. Lalu selanjutnya adalah composite key. Composite key ini adalah merupakan gabungan beberapa dari foreign key. Nah, di sini tuh tidak hanya satu kunci, tidak hanya satu atribut untuk menjadi kunci, tetapi beberapa gabungan dari beberapa atribut yang bertujuan agar recordnya menjadi unik. Kenapa dibuat menjadi unik? Contohnya seperti ini ya, tabel jadwal. Kita harus membuat setiap, misalnya ini kan ada hari, ruang, mata kuliah, kelas, dan sebagainya. Ini setiap ini tuh harus unik, tidak boleh ada yang sama. Kenapa tidak boleh ada yang sama? Karena kalau ada yang sama nanti bisa tabrakan kelasnya. Kayak misalnya gini, hari Senin jam 7 sampai jam 8 di ruangan ini. Tapi mata kuliahnya kok ada dua, jadi ada dua kelas masuk ke ruangan ini dengan mata kuliah yang berbeda. Karena nanti kalau tabrakan jadi susah ya. Nggak bisa kita pakai satu ruangan untuk dua kelas dengan dua mata kuliah yang berbeda. Jadi kita harus menggunakan ini composite key supaya membuat setiap jadwal ini recordnya ini unik. Jadi nggak bisa crash atau tabrakan. Lalu yang terakhir adalah foreign key. Foreign key adalah sekumpulan atribut dalam suatu relasi. Sedemikian sehingga kumpulan atribut ini bukan kunci relasi A, namun merupakan kunci dari relasi lain. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Contoh entitas mahasiswa dan entitas jurusan. Di sini ada NIM 14, 11, 45, 61,
dengan nama Andika, alamat Yogyakarta. Nah, kalau di dalam entitas mahasiswa ini, dia kan kuncinya itu adalah name. Name-nya berbeda-beda. Kalau di kalau di entitas jurusan ini, dia memiliki kode jurusan seperti ini. Contohnya 11 dan itu memiliki keterangan S1 TI. Nah, kalau ini direlasikan, kode jurusan 11 ini menjadi foreign key dari entitas mahasiswa. Kenapa kita bisa mengetahui kalau mahasiswa ini memiliki jurusan S1 TI? Karena dia memiliki kode jurusan 11. Di mana kode jurusan 11? Oh, dari NIM-nya ini. Jadi dimasukkan 14, 11, 45, 61 dengan nama Andika ini jurusan apa sih? Oh, dia jurusan S1 TI. Kenapa kita bisa tahu? Karena ada angka 11 di sini. Angka 11 ini apa sih? Oh, ini foreign key. Foreign key kunci dari kode jurusan S1 TI. Jadi 11 di sini yang dijadikan ini adalah kunci dari kode jurusan S1 TI. Jadi kunci dari entitas jurusan. Nah, yang dimaksud dari foreign key adalah seperti itu. Ya, sekian presentasi saya tentang materi ERD, Entity Relationship Diagram dari mata kuliah Sistem Basis Data. Sekiranya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.